politisi Indonesia itu menurut saya sederhana aja. Kalau kita nggak bisa berkuasa, kita ikut yang berkuasa. Iya. Itu aja ya. Itu aja. Ah, ini mumpung Bang Ray ngomong tadi nih. Saya bilang 2024 ini saya hakul yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset bos masuk penjara. Makanya. Hah? Kenapa bang? Kalau kalah masuk penjara ini. Kenapa begitu? Kenapa bang? Loh, masalahnya banyak semuanya kan, semua politik. Ya. Oh. Jadi cari suaka bersama-sama. Penegakan hukum itu ditentukan oleh kemenangan politik. Maksud saya, kita kan tahu lah, kita nggak usah jadi bukan ya? pura-pura dalam perahu nih. Berarti kepelucut. Begini, semua partai politik ini kan bermasalah. Ini jadi headline nih. iya. Jadi headline. Wah, Iya kan headline semua. ini. Jadi partai Paidam politik nih, gitu. headline Paidam. 2024 Iya, ini iya, semua iya. partai politik pasti berhitung matang, nggak boleh kalah. Kalau kalah masuk penjara. Itu fakta politik Itu apa? fakta politik. Fakta politik. Bukan agenda politik Bukan. perjuangan. Itu fakta politik. Jangan-jangan ini pesan Pak Jokowi untuk orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung kameramen, kelihatannya kemarin muncul di sekitar JIS alias JIS. Enak banget Bung kameramen mampir ke sana. Ketemu dong dengan Pak Anies dan kawan-kawan. Iya, Bung Alfian, banyak ketemu dengan beberapa kawan Bung Alfian, tapi karena saya membawa anak, saya membatasi untuk tidak terlalu masuk dalam kerumunan, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, kita masuk dalam situasi hari tenang, di mana tidak boleh kampanye, tidak boleh masang spanduk. Padahal saya sudah taat, di rumah saya sudah saya copot spanduk. Ketika saya keluar rumah, sepanjang jalan, spanduk PDIP sama gemoy masih ada bertengger, Bang. Emang capek deh. Nah, jadi Bung Alfian, mungkin untuk di hari tenang ini, saya melihat ada raut dan gestur ketakutan dari orang-orang yang tidak ingin Anies menang, Bung Alfian. Apakah penutupan, salah satunya adalah penutupan Alexis, itu menjadi cermin bagi pelaku-pelaku usaha maksiat dan miras di Indonesia ini, Bung Alfian? Salah satunya gitu. Siapa tahu Bung Alfian ada hal lain yang ingin disampaikan. Silakan Bung Alfian. Ya insya Allah dari saya, dengan segala kehinaan saya di hadapan Allah, dengan segala kesungguhan saya menghambakan diri kepada Allah, kemenangan Anies Rashid Baswedan itu menjadi hukumnya wajib politik umat, wajib politik kebangsaan dan kemasyarakatan. Nah, tentang respon persoalan tadi, jelas kekuasaan yang akan dikelola dengan baik oleh orang-orang yang relatif beritikat baik dan terlihat dari visi misinya ini akan menimbulkan rasa takut bagi para penjahat. Maka saya ingin mengajak kepada semua masyarakat, kembali kita memegang filosofi membela yang benar. Ya. Marilah kita semangat untuk berani karena benar. Maju tak gentar, membela yang benar. Nah, soal kekhawatiran itu, Bung Kameramen, sebetulnya kalau boleh saya bocorkan buat Bung Kameramen maupun yang lain, sesungguhnya mereka sudah sangat super was-was. Bahwa di kalangan oligarki pun sudah mulai ngedip-ngedipkan mata, terutama kelompok 9 naga dengan orang atau pasangan calon yang dianggap tidak punya apa-apa, dalam artian tidak mungkin menang. Apalagi kalau kita mendengar penjelasan dari salah satu juru bicara tanda kutip daripada 03 yang bernama Adian Apitupulu. Buat orang yang bernama Adian itu, calon pemenangnya cuma tunggal, yaitu 03. Nah, dari saya mungkin untuk sampai kepada sebuah analisis yang berhubungan dengan kerja-kerja politik ke depan, pertama, negeri ini membutuhkan sosok kepemimpinan dan tim leadership yang mempunyai garansi bahwa dia akan menangani negara ini tidak menjadi lebih parah dari yang ada. Yang kedua, mereka akan mengakukan satu tindakan-tindakan yang akan mereka free berbagai persoalan yang sudah terlalu rapuh, ringkih, dan penuh dengan berbagai tingkat kronis dan tingkat akut yang begitu dirasakan. Yang keempat, bahwa mereka akan melakukan reinstall terhadap sistem pengelolaan negara. Dan yang kelima, adanya keberanian untuk melakukan amputasi dini. Dan saya pikir harus dilakukan. Dan para penjahat-penjahat itu ya harus juga diberikan warning bahwa mereka tidak boleh kabur ke luar negeri. Itu harus segera dicabut nanti
bukti-bukti administratif yang membuat mereka bisa keliling dunia. Jadi dari saya buat seluruh masyarakat Indonesia, pemilu 2024 adalah babak penentuan apakah kita akan masuk di alam kelam, lorong gelap yang akan berkepanjangan, yang Bung Kameramen menyebutnya angka 20 sampai 50 tahunan. Itu respon awal saya, Bung Kameramen. Iya, Bu Alfian, tersebut oleh Bu Alfian pada syuting sebelumnya tentang apa yang disampaikan di dalam bocor alus, Bu Alfian. Memang menurut saya Aiman juga salah satu korban yang dikriminalisasi lah ya, karena menyebut ada oknum polisi yang tidak netral. Nah ternyata di Tempo ini mereka bahasnya lebih lugas lagi, lebih vulgar lagi, dan lebih jelas lagi, Bung Alfian. Bukan hanya mencopoti baliho, tapi benar-benar datengin satu-satu. Bahkan setelah sholat subuh, salah satu rektor itu disamperin, Bung Alfian, oleh 2 oknum polisi. Ditambah dengan dirty vote yang kita sama bahas tadi, Bung Alfian. Nah ini kan mungkin selain membahas hal-hal ini, apa pesan Bung Alfian ya untuk Anies dan Muhaimin? Karena kan kita dulu-dulu dicurangin kayaknya tidak ada perlawanan yang berarti nih, Bung Alfian. Apa harus perlawanannya yang perlu dilakukan oleh tim pemenangan Anies atau pemenangan 01, Bung Alfian? Jangan sampai kita dianggap angin lalu, jangan sampai kita cuma disuruh, ya udah ntar kalau nggak keterima datang aja ke MK. Ya kita udah tahu MK hasilnya kayak gimana. Ini gimana nih, Bung Alfian? Ya menurut hemat saya, pertanyaan Bung Kameramen itu kalau bahasa saya, ini dalam bahasa imajiner ya, mestinya ditanyakan kepada Pak Anies langsung. Iya. Atau dipertanyakan kepada beliau langsung. Artinya bukan saya menolak untuk menjawab, jelas di acara ini saya akan tetap jawab. Tapi intinya kepada Pak Anies maupun Pak Imin, Cak Imin, Anda harus mendengar bahwa ada pertanyaan yang senada dengan apa yang ditanyakan oleh Bung Kameramen, yang juga bisa saya yang bertanya. Anda berdua sudah mendapatkan mandat yang sangat jelas, dan orang semua melihat. Bagaimanapun orang datang dengan pola yang sangat sukarelawan, sukarela. Mereka datang dengan ongkos sendiri, mereka datang dengan meninggalkan berbagai kewajiban-kewajiban mereka. Mereka datang dengan keadaan-keadaan yang mungkin tidak memadai kalau mereka bisa sampai ke JIS kemarin. Maka dari saya, pertanyaan tadi harus dimaknai bahwa 1, 2, 3 hari ini, apa yang dilakukan oleh orang yang bernama Anies Baswedan dan Cak Imin, mereka juga harus melakukan pendekatan yang super khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan tidak tinggal sholat malam mereka. Dan mereka juga harus melakukan ibadah-ibadah yang dipandu oleh ulama-ulama yang harus membersamai beliau berdua. Nah, masyarakat umum, saya Alfian Tanjung, mengajak mari kita semua mengetuk pintu langit. Kita harus berani memohon kepada Allah. Karena Allah telah memberikan garansi. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, aku pasti akan mengabulkan doamu. Maka kita memintakan pembuktian dengan kalimat yang tentu dengan kehinaan kita. Wahai Allah, apakah negeri ini akan diserahkan pada orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri? Mereka tidak mampu mengurus rakyatnya yang penuh dengan penderitaan. Kita cukup punya sederet cerita yang membuat luka yang sangat dalam. Bagaimana seorang pemuda dari Nusa Tenggara Timur yang merobek perutnya dengan bagaimana masyarakat di kampung-kampung, tanah-tanah mereka dengan alasan infrastruktur hanya diganti Rp18.000 per meter. Bagaimana mereka yang digusur, bagaimana desa Wadas. Semua itu adalah sebuah perjalanan panjang daripada multiplier effect daripada cara-cara kepemimpinan yang dilakukan oleh orang yang bernama Joko Widodo. Joko Widodo telah melakukan dosa politik yang sangat parah. Dia telah melelehkan nanah dan darah. Dia telah melelehkan orang jadi tidak begitu berani lagi mengatakan apa yang harus dia katakan. Yang sesungguhnya menurut saya, dia itu sudah sangat super galau, super parno. Maka dari itu kepada para pemirsa, mari kita mohonkan pertolongan kepada Allah sambil kita juga mengetuk pintu-pintu yang ada di bumi. Ketuklah pintu tetangga, ayo pilih pemimpin yang sayang pada rakyatnya. Ayo saudaraku, ayo menantuku, ayo besanku, ayo teman alumni alma mater kuliahku, teman sama-sama SMP-ku, teman-teman SMA-ku, teman-teman dari pondokku. Maka kalau gelora, ketuk-ketuk pintu bumi, ketuk-ketuk pintu yang di bumi, diiringi dengan ketukan pintu langit di malam hari, insya Allah
kemenangan itu akan menjadi satu fakta, karena di samping itu, maka kepada orang yang bernama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Anda berdua juga punya kewajiban untuk melakukan. Kalau kecurangan ini terakumulasi dengan bukti-bukti yang sangat kuat, di samping ke MK, kita akan lakukan pembangkangan sosial, kita melakukan pembangkangan massal, kita lakukan aksi 100 juta umat, 100 juta masyarakat, 100 juta rakyat Indonesia untuk menolak hasil pemilu yang curang. Dan menurut yang saya tahu, Bung Kameramen, kalau aksi-aksi itu menembus angka 1 juta orang dalam bentuk aksi politik, pihak tentara, pihak kepolisian, mereka akan lempar handuk. Maka kalau kemarin demonstrasi dapat 3,5 juta, plus penontonnya ada 4,7 juta, maka mari kita rencanakan. Kalau mereka curang dan akumulasi kecurangan yang sudah sangat terang benderang, kita akan siapkan menggerakkan 100 juta masyarakat untuk mendatangi kantor yang terkait, apakah KPU atau apa segala macam itu, Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, tapi saya pernah mendengar Bung Alfian, Caimin mengatakan begini, dalam salah satu forum lah ya, bukan forum sih, kayak lagi kampanye, mungkin paslon lain bisa melakukan kecurangan, tapi kami juga punya strategi. Nah, mudah-mudahan nih Bung Alfian, penggabungan Muhammadiyah dan NU bisa membantu pencegahan kecurangan di beberapa titik. Nah, kan kalau Saifullah Fatah, dia menyampaikan kecurangan itu di jam 12 sampai jam 2 siang, Bung Alfian. Ketika orang-orang yang pencoblos itu berdatangan bukan orang daerah itu. Gitu. Nah, iya. Itu itu perlu dijaga. Nah, makanya mudah-mudahan omongannya Caimin, dia benar-benar punya strategi untuk menghalang kecurangan. Nah, kemudian Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, apa teladan dari Pak Anies yang Bung Alfian ingat? Karena kalau saya lihat postingannya Ustadz Umar Mitra, walaupun beliau tidak secara terang-terangan lah ya, tapi beliau mengasih kode, pilihlah pemimpin yang sangat memuliakan ibundanya. Nah, untuk closingnya, silakan Bung Alfian. Ya, saya akan meng-closing nanti di akhir kalimat. Yang jelas ada beberapa hal yang harus disimak, yaitu pernyataan EF dan pemutaran menonton film itu, dalam pemilihan curang itu. Yang lain-lainnya kita perlu melihat beberapa berita-berita yang berhubungan dengan masalah itu. Nah, kalau untuk Pak Anies, saya terus terang ingin mengatakan, beliau mempunyai stability of emotional yang paten. Beliau tidak pernah menunjukkan reaksi marah dalam situasi seperti apapun. Karena orang yang mampu menahan marahnya itu tandanya orang yang bertakwa. Dan itu dalam Al-Quran diterangkan, ciri orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan marahnya. Selain itu, beliau selalu memberikan satu pendapat-pendapat yang tidak menunjukkan beliau sebagai orang yang pintar dan mempunyai kelebihan secara intelektual. Beliau selalu rendah hati dalam merespon apapun. Yang ketiga, beliau selalu menunjukkan penghormatan kepada sesama manusia. Apapun dan dimanapun beliau berhadapan dengan situasi apapun, keramahan itu muncul secara alami. Itu berbeda sekali dengan beberapa orang yang sama ini dianggap tokoh atau yang baru mau muncul dengan mulutnya yang monyong-monyong yang sangat tidak patut. Sekali lagi buat seluruh masyarakat, kalau sampai kita tidak bisa mengantarkan Pak Anies Baswedan untuk jadi presiden dalam pelantikan 20 Oktober yang akan datang, maka Anda tidak akan bisa berjumpa lagi manusia seperti beliau, entah berapa ratus, berapa ribu tahun yang akan datang. Dari saya, sekian, semoga seluruh masyarakat bersiap untuk menghadapi hari H, coblos yang sesuai dengan hati nurani, dan kebutuhan untuk anak cucu kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.